Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pemirsa Lentera Ramadan yang berbahagia, alhamdulillah bertemu kembali dalam suasana yang luar biasa di bulan penuh kemuliaan ini. Maka layak dan harus selalu kita lantunkan ucapan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala yang diberikan, dinikmati oleh semua makhluk di bumi ini, tak terkecuali adalah makhluk sempurna, yaitu manusia beriman. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Semoga kita adalah bagian dari umat Muhammad yang kelak di akhir zaman, di yaumul qiyamah, kita bisa bersama beliau dan umat-umat yang luar biasa dalam lindungan dan hidayah sekaligus rahmat Allah di akhirat kelak. Pemirsa Lentera Ramadan rahimakumullah, bagaimana sering kita mendengar bahwa ayat utama diperintahkannya puasa di bulan Ramadan adalah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di sini kata penting yang perlu digarisbawahi, dan itu adalah bagian dari visi besar Allah untuk kebaikan hambanya adalah la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun ini karena menjadi visi besar terminal akhir bahwa kita ingin dijadikan sebagai manusia yang bertakwa. Bertakwa atau mutakin adalah gambaran sosok hamba yang memang menjadi kebanggaan umat Muhammad yang akan dipertontonkan, ditunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagai terminal akhir, maka seharusnya kita sebagai hamba yang beriman harus mampu melakukan refleksi, melakukan evaluasi atas apa yang kita laksanakan pada puasa tahun sebelumnya, perilaku kita sepanjang tahun ini. Maka di bulan mulia yang salah satunya adalah pelebur dosa, jadi Idul Fitri nanti kita bisa menjadi putih atau fitrah, maka perlu dilakukan sebuah refleksi atau evaluasi. Dalam teori modern, di manajemen modern, banyak sekali model evaluasi yang mungkin bisa menjadi gambaran umum bahwa hari ini kita mungkin sudah melaksanakannya. Karena setiap saat Allah selalu mengingatkan kepada kita. Mungkin kita aja yang kurang begitu mendengar, dan kadang-kadang telinga kita ini tuli. Loh, kok bisa? Ya, kadang-kadang kita mendengar azan, kita tidak menghiraukan. Masih nanti. Ini adalah contoh kecil. Pemirsa Lentera Ramadan rahimakumullah, di ayat lain surat Al-Hasr 18 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Nah, di situ adalah bagian penting dari strategi yang diberikan kepada orang-orang beriman untuk melaksanakan evaluasi yang telah dilakukan dan menyongsong hari esok untuk apa yang dilakukan. Dalam teori manajemen ini disebut ada evaluasi, refleksi, perencanaan, pelaksanaan sekaligus dievaluasi lagi. Ini kita teringat pada seorang ahli manajemen, meskipun bukan orang muslim, tetapi ini layak untuk kita pertimbangkan, bahwa dalam teori CIWP itu muncul ada konteks. Cara kita melakukan evaluasi, konteks kita hari ini adalah kita dihadapkan pada bulan suci Ramadan. Jadi tidak bisa kita melakukan atau mengatakan Allah ini Ramadan ya kita ikut, semua orang puasa kita puasa, orang terawih kita terawih, orang buka puasa kita ikut buka puasa. Nah, bukan itu ya. Jadi konteks kita adalah ini toko serba ada. Allah memberikan toko serba ada tapi tidak bayar, gratis, namanya toko Ramadan. Kebaikannya tidak terhitung jumlahnya dan kita bisa mengambil apapun yang bisa diambil. Tentu saja mengambil sesuai dengan
apa yang diperintahkan dan digariskan oleh Allah dan Rasulnya. Ini konteksnya, bahan bakunya. Lalu kita sebagai perilaku, sebagai individu, kita adalah inputnya. Nah, kita input atau bahan baku, apakah kita bisa menjawab perintah Allah, kutiba alaikumusiyam itu, ya, apakah kita bisa melaksanakannya, menjawab dengan baik, karena makhluk Allah yang memang dinas untuk beribadah hanya dua, yaitu bangsa jin dan manusia, diciptakan hanya untuk beribadah kepadanya. Meskipun sampai hari ini belum kita ketahui apakah ada sensus berapa jumlah jin di dunia ini, kita belum tahu. Tapi kalau manusia Muslim kita tahu di dunia ini pemeluknya sekitar 2,5 miliar. Pemirsa Ramadan rahimahumullah. Yang kedua proses. Nah, dalam proses 1 bulan penuh itu kita harus belajar bisa menjadi diri kita sendiri, menjadi hakikat kesejatian bahwa manusia ini diciptakan adalah untuk menghamba, bukan menghamba kepada selain Allah, tapi menghamba kepada Allah. Salah satu bentuk penghambaan dalam berproses adalah menjalani puasa Ramadan. Ya. Kita beruntung sebagai umat Muhammad diberi bulan mulia 1 bulan penuh berpuasa Ramadan yang di dalamnya ada kebaikan yang melebihi umat-umat terdahulu, yaitu dengan datangnya atau munculnya atau berkah dari malam Lailatul Qadar. Yang terakhir produk. Nah, kita ini akan berproduk. Salah satu ciri utama orang berpuasa, berhasil apa tidak, itu memang urusan Allah. Karena puasa memang hanya untuk Allah. Dan puasa tidak bisa dipertontonkan kepada siapapun. Apakah saat kita berjalan seolah-olah lemes, itu kita berpuasa? Belum tentu. Jadi hal-hal yang perlu kita lakukan untuk mendapatkan produk apa yang diharapkan, yaitu la'allakum tattaqun, antara lain adalah perilaku kita pasca Ramadan ini lebih baik, lebih barokah. Disitulah muncul keseimbangan antara perilaku hablum minallah dalam bentuk saleh ritual sekaligus saleh sosial, yaitu hablum minallahnya baik. Dalam banyak hal kita memang diajari untuk bisa keduanya, yaitu menseimbangkan antara hablum minallah dan hablum minannas. Jika kedua ini bisa kita penuhi, maka hadis Nabi yang singkat yaitu sumutasiku itu akan terpenuhi, terwujud pada diri kita, di mana batin kita, rohani kita, jiwa kita sehat, tetapi badan kita juga sehat. Saya pernah menghitung kalau kita melaksanakan sehari semalam sholat, mulai sholat wajib, sunnah, qobliyah, ba'diyah, tarawih, tahajud, duha, sekurang-kurangnya ada 66 rakaat. Jika 1 rakaatnya adalah 1,5 menit, maka akan terakumulasi sekitar 100 menit. Kita tidak bisa membayangkan senam di alun-alun dengan durasi 100 menit. Pasti kita tidak akan mampu dan tidak akan kuat. Ya. Pemirsa Ramadan rahimahullah, dalam banyak hal sebagai manusia biasa yang penuh dengan kesalahan, tentu di bulan mulia ini kita diberi kesempatan Allah untuk memperbaiki diri. Manusia yang beruntung adalah manusia yang selalu mampu memperbaiki dirinya, meningkatkan kualitas dirinya dalam hal bekerja, beribadah maupun bergaul dengan sesama. Salah satu indikator terbaik yang bisa kita lihat sesama manusia adalah pasca Ramadan kita menjadi orang yang disukai banyak orang, bukan dibenci oleh banyak orang. Yang kedua, kita juga bisa menjadi contoh dan tidak menjadi orang yang membenci orang. Iri dengki kita jauhi, dan berbagi adalah bagian penting dari indikator utama itu. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekeliruan, kesalahan. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.